Perkenalkan, saya Arka Jenar Ma'arif. Kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan sedikit dari latar belakang dari seorang mangaka atau komikus asal Jepang bernama Hirohiko Araki. Nah, Hirohiko Araki ini lahir pada tanggal 7 Juni 1960 di Sendai, Miyagi, Jepang. Sampai sekarang beliau masih tinggal di Jepang bersama istri dan kedua anaknya. Beliau menikah sekitar tahun 1989 ketika umur beliau 29 tahun bersama seorang perempuan bernama Araki Asami, mengikuti marga suaminya. Nah, saya akan menceritakan sedikit saja bagaimana beliau ini bisa menjadi seorang komikus. Pertama, dari kecil beliau memang suka membaca komik. Hobi tersebut diturunkan dari ayahnya yang suka mengoleksi banyak buku-buku komik. Nah, gitu. Beliau ini mulai membuat komik itu sekitar 4 SD. Nah, beliau mulai menggambar komik dari situ. Namun, beliau mulai mempublishnya ketika beliau kalau di Indonesia seperti masa-masa SMA. Nah, seperti itu. Pada masa-masa SMA ini beliau mulai seperti karya-karyanya one shot lah. One shot itu seperti apa ya? Komik pendek. Nah, kalau tidak salah judulnya itu The Battle. Nah, The Battle. Nah, kemudian baru pada saat perkuliahan itu beliau mendaftarkan salah satu komiknya itu di salah satu kompetisi bernama Tezura Awards. Nah, komik yang di-upload adalah Poker Under Arms. Nah, inilah yang memulai kisah dari Hirohiko Araki ini, gitu. Jadi sejak tahun 1900. Nah, Poker Under Arms ini dipublish sekitar 1981. Nah, akhirnya beliau melanjutkan karya-karyanya tersebut seperti Bao, Judges Iren, nah, dan lain-lain. Nah, baru beliau ini mulai booming itu ketika sudah booming. Namun saat di terkenalnya, nah, ini ketika masuk seri JoJo Bizarre Adventures atau Jojo no Kimyo na Boken kalau di bahasa Jepang kan. Nah, itu mulai dari tahun 1986 dan sampai sekarang masih lanjut seriesnya. Sekarang sudah sampai part 9. Nah, saya memiliki salah satu kopi dari komiknya. Ini series yang nomor 1 terjemahan Indonesia, karena untuk terjemahan Indonesia ini masih baru 5 part yang baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena penikmat komik ini jarang gitu ya. Nah, ini adalah satu series pertamanya, JoJo's Bizarre Adventure Part 1, judulnya Phantom Blood. Nah, ini kisahnya ini mengawali kisah awal dari JoJo Bizarre Adventure. Ini mengenalkan tentang sistem powernya di sini. Karena ini juga fantasi ini bukan slice of life gitu. Nah, yang membuat Hirohiko Araki ini bisa terkenal atau seperti gimana ya? Kalau kita lihat salah satu karya beliau gitu, kita pasti langsung tahu kalau ini karyanya Hirohiko Araki. Mengapa? Karena bisa dilihat dari komik-komiknya seperti ini ya. Nah, ini art style-nya sangatlah khas begitu loh. Ini tidak seperti art style anime pada umumnya gitu loh. Nah, art style-nya sangat khas dengan lekuk-lekuk wajah yang detail gitu kan. Memang banyak yang lekuk-lekuk wajahnya detail seperti Vagabond dan lain-lain itu banyak. Namun ini sangat khas begitu loh. Jadi ketika sekali mandang, ini karyanya Hirohiko Araki begitu. Nah, selain itu Judges Iren gitu ya. Nah, saya pengen nyeritain sedikit saja mengapa. Nah, ini saya menceritakan sedikit ini. Setelah saya membaca JoJo Bizarre Adventure ini, saya masih di part 7 sekarang. Masih stuck di part 7, dimana itu manganya masih online. Kalau mau beli hard copy itu masih versi Jepang, tidak ada versi Indonesianya gitu ya. Nah, hal-hal yang unik di komiknya Hirohiko Araki ini adalah
jarang sekali karakter perempuan, kecuali yang memang karakter utamanya itu perempuan. Seperti yang saya tahu ya, itu ada 2 yang karakter utamanya perempuan itu, yaitu Georges Irene yang tadi saya sebutkan sebelum Jojo no Kimi no Boken, sama Jojo no Kimi no Boken yang Stone Ocean. Nah, Stone Ocean ini menceritakan tentang anaknya sih yang nanti di main karakternya di part 3 begitu. Nah, begitu. Mungkin mengapa, karena jarang sekali karakter perempuan itu, mungkin karena Araki Sensei itu mengatakan sendiri bahwa dia itu tidak terlalu pandai dalam menggambar perempuan gitu loh. Begitu. Oke, mungkin itu saja yang saya ceritakan, karena untuk latar belakang dari Hirohiko Araki ini tidak banyak diekspos di publik, seperti nama orang tua, sekolah di mana, begitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.